Selamat pagi semua. Puji Tuhan karena kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini untuk merayakan Hari Ibu pada pagi ini. Oke, dan saya diberi kepercayaan oleh pastor kita untuk membawakan firman Tuhan kepada kita pada hari dan pada masa yang sangat indah ini buat ibu-ibu kita. Oke, dan tajuk yang saya bawa kita pada pagi ini adalah permata sejati. Karena itu yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa ibu-ibu yang ada bersama kita adalah permata sejati. Karena mereka ini adalah ibu-ibu yang hidup dalam takut akan Tuhan. Itu yang membuat mereka menjadi permata yang sejati. Permata itu adalah suatu bahan yang sangat mahal. Dan saya percaya kebanyakan kita yang ada di sini tidak ada sebiji permata pun ada dengan kita karena sangat mahal. Oke, karena waktu saya pergi ada kesempatan pergi di Israel dan kami pergi di kilang permata itu dan lihat harga dia, wow, walaupun cantik, walaupun berkilau-kilauan. Ada yang kalau kamu lihat satu itu kamu akan lihat bermacam-macam warna yang kamu dapat lihat di dalam permata itu. Tetapi harganya mengikut kilauan yang ada itu. Begitulah pandangan Tuhan bagi ibu-ibu yang ada. Dia katakan bahwa mereka adalah permata yang tak ternilai. Itu yang kita akan belajar pada pagi ini daripada Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Oke, bacaan kita adalah sangat panjang tapi saya akan bawa kita. Oke, saya akan bawa kita baca 2 ayat saja. Tetapi ayat-ayat yang lain kita akan bacakannya waktu kita sampai di bagian-bagian tertentu. Karena kita melihat Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itu. Oke, dan kita akan baca ayat-ayat yang lain. Oke, Bapak-bapak mari dengar baik-baik daripada seruan ibu-ibu yang ada. Ataupun baik walaupun kamu bukan ibu, yang penting kamu perempuan, kamu disiapkan Tuhan menjadi ibu juga. Mari baca ini untuk didengar oleh bapak-bapak yang ada, lelaki yang ada. Karena supaya mereka sadar sebaik ataupun seperti yang dikata firman Tuhan itu, berharga permata itu. Mari sedia ibu-ibu, istri yang cakap 1, 2, 3. Yang cakap, ya lebih memulaikan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji. Oke, mari baca bersama-sama dengan suara kedengaran yang besar. Oke, 1, 2, 3. Yang siapa akan ia lebih berharga daripada permata. Kemuliaan adalah bohong. Ya, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Oke, yang kita lihat poin yang pertama adalah nilai seorang ibu melebihi permata. Itu yang dikata dalam Amsal 31 ayat 10. Dia katakan istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Jadi itu yang dia katakan firman Tuhan. Jadi dia katakan begitu. Waktu saya bersara dari pelayanan kanak-kanak. Dan waktu perayaan itu atau waktu pelayanan kanak-kanak memberikan satu penghormatan bagi saya. Dan dipapar di depan sana 33 tahun dalam pelayanan kanak-kanak. Jadi banyak yang datang kepada saya, Pastor, bagaimana kamu dapat bertahan dalam pelayanan ini sampai 33 tahun? Jadi
Saya dapat bertahan dalam pelayanan itu selama 33 tahun bukan oleh karena saya sendiri. Adalah oleh karena permata yang ada, yang menolong saya dalam pelayanan. Mungkin ketahanan saya dalam pelayanan itu adalah mungkin hanya 40%. Permata yang ada di dalam rumah tangga kami itu adalah yang 60% yang mempertahankan saya dalam pelayanan. Kebanyakannya adalah oleh karena ibu-ibu yang ada. Itu yang membuat kita berjaya dalam pelayanan kita, dalam tempat kerja kita. Kalau mereka tidak sokong kita, kamu tak akan berjaya. Oleh karena ada ibu-ibu. Dan saya telah berjalan hampir seluruh daerah BIM dalam Sarawak ini. Mengajar kursus-kursus. Hanya segelintir saja bapak-bapak yang ada. Kebanyakan yang ada mengajar anak-anak kita adalah ibu-ibu. Dan saya lihat istri saya kalau dia membuat persiapan itu untuk pelayanan atau kalau bagian dia mengajar itu, bukan dia tidak ada kerja. Kerjanya di rumah banyak. Tetapi dia mengambil lagi tanggung jawab untuk membentuk generasi penerus. Dia mengambil berat. Jadi saya katakan kalau saya tak mampu saya. Sudah banyak kerja, banyak tugas. Tetapi dia rela lagi berkorban. Jadi itu adalah membuat mereka permata yang luar biasa. Ibu-ibu yang siap sedia mengajar anak-anak kita. Itu yang Tuhan katakan mereka ini adalah satu permata yang luar biasa. Karena mereka rela berkorban. Mereka rela memberi tenaga mereka. Mengurus rumah. Bukan senang. Waktu saya mulai dalam pelayanan ini dan saya berkawin. Dan masa itu kami berdua pelayanan. Istri saya terlibat dalam pelayanan wanita. Dan saya pelayanan kanak-kanak. Jadi kami harus rancangkan kalau saya traveling, dia jangan traveling. Jadi kami aturkan. Dan waktu dia traveling, saya lihat rumah itu bersih. Tidak perlu sapu lagi lah. Tapi kalau istri saya balik, dia kata, kenapa rumah ini berpasir? Kamu tidak pernah sapu ke rumah ini. Jadi bagi saya bersih, cukup bersih. Jadi walaupun dia letih, walaupun dia baru sampai, dia ambil lagi penyapu, bersih lagi. Itu adalah ibu. Bagi kita, bapak-bapak kita lihat yang kasar-kasar saja. Tetapi ibu-ibu melihat yang kecil, sampai pasir-pasir yang ada di lantai pun, itu mereka perhatikan. Bagi saya itu cukup bersih, tidak perlu lagi. Kenapa mau susah-susah sapu lagi? Bagi saya dan anak saya cukup bersih bagi kami. Tetapi bagi ibu-ibu, mereka mau yang lebih sempurna. Mereka menyempurnakan apa yang tidak sempurna di dalam rumah tangga kita. Itu sebabnya mereka menjadi permata. Kalau kita lihat Hana dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 27. Kalau kita lihat Hana dalam ayat 27 sampai 28. Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Walaupun dia telah menangis minta daripada Tuhan. Tuhan berkati saya dengan seorang anak. Dia sungguh-sungguh minta daripada Tuhan. Waktu Tuhan bagikan kepada dia bagi lagi balik kepada Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan. Karena pengorbanannya kepada Tuhan. Dia tidak mau simpankan anak itu bagi kesenangan dia sendiri. Bagi supaya dia sendiri rasa dia sangat baik. Tetapi nilainya bukan pada harta. Tetapi pada iman dan pengorbanannya. Itu yang Hana lihat. Dia lihat bahwa
menyerahkan Samuel kembali kepada Tuhan adalah pengorbanan baginya, di mana dia memberi yang terbaik. Jadi bagi kita, apa yang terbaik dalam kehidupan kita, serahkan itu kepada Tuhan. Seperti Hana, dia lihat bahwa Samuel yang terbaik. Tidak ada nilai yang dapat dibanding daripada itu daripada anak yang Tuhan telah beri kepada dia. Dia serah kembali kepada Tuhan, pengorbanan yang luar biasa. Jadi itu adalah Hana. Yang kedua, ibu yang setia dan dipercaya. Amsal 31 ayat 11 katakan, mari baca itu bersama, 1, 2, 3. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi itu yang dikatakan firman Tuhan. Dia adalah ibu yang setia. Dia membuat yang terbaik bagi rumah tangganya. Dia menyerahkan yang terbaik bagi rumah tangganya. Jadi itulah yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa itu adalah ibu-ibu kita. Ibu-ibu kita membuat yang terbaik kepada kita. Karena mereka menyerahkan. Jadi kadang-kadang ada juga saya tolong istri saya dalam dapur juga. Oke, terutamanya kalau pagi-pagi, awal pagi. Oke, jadi bagi saya harus on light semua supaya dapat jelas terang lah. Jadi saya bayangkan ibu saya dulu. Tidak ada listrik. Kadang-kadang torchlight dia pun hidup mati punya. Itu yang dia pakai untuk bangun pukul 5 pagi untuk mempersiapkan sarapan untuk sekeluarga. Kadang-kadang ada pelita kami itu pun tidak begitu terang. Wow, saya bayangkan. Begini setia ibu saya. Setia untuk melihat bahwa rumah yang dia bangun bersama suami dia itu adalah satu pengorbanan ataupun yang suaminya percaya kepada dia. Percaya kerja itu, tugas itu kepada dia. Dia melakukan yang terbaik. Walaupun dalam samar-samar awal pagi tidak dapat kelihatan dengan baik. Jadi itulah dia setia. Dan juga dia berpegang kepada kepercayaan yang ada. Kepercayaan yang telah diberi kepada dia. Oke, suaminya dan anak-anaknya, kami adik-beradik percayakan itu kepada ibu kami. Jadi itulah dia lakukan dengan terbaik. Lukas pasal 1 ayat 38. Kalau kita lihat di sana dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah kata Ibu Yesus Kristus itu. Waktu dia dinyatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Karena dia belum lagi berkawin. Dia hanya tunang saja. Tetapi dia katakan, lakukan, jadikan padaku seperti apa perkataanmu. Tanpa pikir panjang tentang resiko apa yang dia telah terima. Karena dia percaya dengan Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan percayakan kepada dia. Jadi itulah dia rela mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu adalah ibu-ibu kita. Itu adalah ibu-ibu yang menjaga kita. Itu adalah ibu-ibu yang pelihara kita. Itu adalah yang mereka katakan. Jadilah kepada saya seperti apa yang engkau telah katakan. Jadi kesetiaannya kepada Tuhan dan keluarganya menjadi teladan bagi kita semua.
Itu adalah ibu-ibu yang ada di antara kita, yang mempercayakan semuanya kepada kita. Dan yang ketiga, ibu yang rajin dan bijaksana dalam pekerjaannya. Mereka rajin. Dalam Amsal 31 ayat 13 katakan, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayannya perempuan. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Jadi itu yang dikatakan firman Tuhan, bahwa dia senang bekerja dengan tangan-tangannya. Itu adalah ibu-ibu kita, mereka senang bekerja. Jadi dan juga dia menyediakan makanan untuk seisi rumah tangganya. Saya sudah katakan itu tadi. Dan juga dia kata dia mengikatkan pinggangnya dengan kekuatan yang ada dengan dia. Saya akan selalu balik-balik kepada ibu saya dan permata kami yang ada di rumah, karena itu yang experience yang ada dengan saya. Oke, jadi saya harap kamu kata, sombong dia ini apa, dia balik-balik dengan keluarga dia sendiri. Karena itu adalah experience utama saya. Oke, jadi saya lihat, karena waktu ibu saya meningkat umur, dia sudah sakit lutut itu. Oke, jadi dia telah jaga kami 6 kami adik-beradik. 7 kami sebenarnya, 1 dipanggil Tuhan awal. Bayangkan, dia uruskan ke semuanya kami itu. Bagi mungkin itulah sebab dia itu cepat sakit lutut juga. Oke, jadi dia dalam umur dia 40 tahun lebih, dia sudah sakit lutut. Kadang-kadang dia move dalam rumah itu berdenyutlah dengan murid dia, begitu saja dia di lantai itu. Untuk mengerjakan, untuk menyiapkan sayur-sayur, untuk menyiapkan nasi. Dia tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi saya lihat dia mengikatkan pinggangnya dengan kekuatan yang ada. Dia berusaha. Dia tidak katakan, oh saya sakit ini, kamu oranglah cari makan untuk kamu sendiri. Tidak. Dia rela berkorban. Dia melakukannya dengan kekuatan yang ada. Selagi ada nyawa katanya dalam hati dia. Dia akan tetap menjaga pelihara keluarganya. Jadi itu yang dikata di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi itu adalah panggilan Tuhan untuk kita semua. Adalah untuk melakukan, membuatkan kerja yang ada kepada kita, yang office kita percayakan kepada kita, yang keluarga yang percaya kepada kita, apapun kerja, tugas yang dipercayakan bos dengan kita, dia katakan perbuatlah dengan segenap hati kita, dengan sebaik mungkin. Perbuatlah itu dengan sebaik mungkin. Karena itulah yang Tuhan mau lihat daripada kita. Karena dia katakan bukan kamu buatkan itu untuk manusia. Dia katakan kamu buat itu untuk Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan oleh karena perbuatan kamu yang baik. Oleh karena kerja kamu yang baik itu. Waktu kita tidak membanding, oh dia itu tidak ada kerja lah. Kenapa dia juga yang mungkin tinggi gajinya dari saya. Tidaklah saya mau kerjakan kerja saya dengan begitu baik. Kalau hati yang begitu, susah itu sedikit. Jadi, buatlah
kepercayaan yang orang kepada kita itu dengan terbaik mungkin. Karena firman Tuhan katakan bahwa kamu membuatkan itu untuk Dia. Nama Dialah dimuliakan dalam semuanya itu. Yang keempat, ibu yang mengerjakan hikmat dan kasih. Mengejarkan hikmat dan kasih. Itu adalah ibu yang dikata dalam Amsal pasal 31 ayat 26. Ayat 26 katakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi itu adalah ibu-ibu yang ada. Ibu yang ada itu mengajar hikmat dan kasih kepada anak-anak kita. Seperti yang saya kata awal tadi, saya lihat ibu-ibu yang ada bukan senang untuk mereka mengajar anak-anak kita. Tetapi mereka rela berkorban di sana. Rela membuat persiapan mereka. Rela bersama-sama dengan, dalam kata kutip, kenakalan anak kita. Anak-anak kita kadang-kadang tidak mau mendengar apa yang mereka katakan. Tetapi mereka bertahan juga. Saya mulai masuk dalam pelayanan anak-anak ini juga sudah lama menjadi guru sekolah minggu. Saya mungkin dalam guru sekolah minggu sebelum saya menjadi pastor adalah selama 8 tahun. Baru saya menjadi pastor. Saya terlibat dalam pelayanan anak-anak. Ada anak-anak yang pengalaman saya dulu, ada satu anak yang tidak ada guru yang mau dia dalam kelas mereka. Mereka katakan, brother, karena kamu saja lelaki di sini, biar dia dalam kelas kamu. Jadi pada masa dulunya saya suka pakai seluar putih. Karena saya terlibat juga dalam Red Crescent di sekolah kami untuk buat record. Semua orang yang menerima darah, seluruh Sarawak saya membuat record itu. Jadi supaya mereka tahu kamu terima sertifikat tidakkah begitu. Jadi itu tugas saya. Jadi saya ada seluar Red Crescent itu juga. Oke, jadi saya pakai ke gereja. Kadang-kadang balik dari gereja itu kamu lihat tapak kaki budak itu di seluar saya. Karena dia panjat dari depan turun ke belakang. Panjat dari belakang turun ke depan. Dan gereja kami pada masa itu dulu katakan setiap pelayan datang ke gereja pakai necktie. Jadi dia selalu buat saya sebagai kerbau dia. Pegang necktie saya, tarik necktie saya supaya saya ikut dia. Itu sebab guru-guru yang lain tidak mau dia dalam kelas. Jadi saya bayangkan guru-guru kita yang ada, yang berhadapan dengan anak-anak yang begitu. Tapi mereka rela. Karena mereka mau mengajarkan hikmat kepada anak-anak kita. Hikmat surgawi yang mereka ajar. Karena mereka mau mengajar kasih kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita dapat mengasihi ibu bapa mereka, ahli keluarga mereka, orang-orang lain. Itu yang diajar. Karena mereka berpandu, mengajar anak-anak kita berpandu dengan firman Tuhan. Itu adalah dasar yang mereka pegang. Jadi itu adalah ibu-ibu yang ada. Karena mereka mengajar hikmat. Jadi ingat, mendoakan ibu-ibu yang terlibat mengajar anak-anak kita. Doakan agar Tuhan mengurapi mereka dengan hikmat yang daripada Dia. Mengurapi mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Doakan guru-guru sekolah minggu kita. Karena dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 ini adalah tentang Timoti. Di mana dia telah diajar oleh nenek dia dan mak dia dalam kehidupan pembentukan. Jadi itu adalah yang dikejar oleh guru-guru sekolah minggu kita. Supaya mereka akan menjadi seperti
ibu Timothy dan nenek Timothy kepada anak-anak kita. Jadi yang seterusnya adalah ibu yang bijaksana dalam mengatur rumah tangganya. Itu yang dalam ayat yang kelima. Dalam ayat 27 dia katakan, ia mengawasi segala perbuatan rumah, tangannya makanan kemalasan tidak dimakannya. Itu adalah ibu-ibu kita. Tidak pernah makan makanan kemalasan. Mereka senantiasa memberi yang terbaik. Jadi oleh karena itulah mereka tidak makan makanan kemalasan itu. Walau bagaimana teruk pun, walau bagaimana susah pun, mereka akan tetap melakukan tugas mereka untuk rumah tangganya. Jadi itu adalah ibu-ibu yang ada dengan kita. Karena dia mengawasi segala perbuatan rumahnya dengan tangannya. Itu adalah ibu-ibu kita. Dalam dalam Titus pasal 2 ayat 4. Titus pasal 2 ayat 4 katakan, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumahnya, tangannya baik hati dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi ini adalah kerja kita bersama untuk dalam membentuk rumah tangga kita dan untuk membentuk permata yang ada dengan kita. Marilah kita bekerja sama untuk mendidik, untuk menolong, untuk bekerja sama dengan permata yang ada. Permata itu tidak akan berkilauan kalau dia tidak ada pembentukan dia. Jadi untuk membentukkan itu adalah setiap diri kita melakukan, membuat peranan kita bersama, baru permata itu dibentuk dengan kilauan yang dihendaki. Jadi kita sebagai anak-anak, kita sebagai bapak-bapak, lihat tanggung jawab kita, lihat apa yang kita dapat lakukan di dalam rumah kita untuk memajukan rumah kita bersama. Jadi ambil langkah dalam peranan kamu sebagaimana yang ada. Jangan biarkan itu untuk istri sendiri saja melakukan semua. Itu tidak sempurna. Itu tidak baik. Karena permata itu tidak akan bersinar. Tetapi kalau kita bekerja sama, kalau kita sama-sama melakukannya, dia akan bersinar lebih baik lagi, lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Jadi marilah kita bekerja sama dengan ibu-ibu yang ada dengan kita. Yang terakhir, yang keenam. Ibu yang dipuji oleh keluarga dan Tuhan. Bila ibu kita itu bersinar, permata itu dengan baik, di sanalah Tuhan akan katakan, well done my faithful servant. Karena dia bersinar dengan baik. Jadi dalam Amsal ayat 28 dan 29 dan 30 katakan, anak-anaknya bangun dan menyebutkannya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. 30, kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi tema kita diambil dari sana tadi. Istri yang takut akan Tuhan, permata yang tulen itu adalah istri yang takut akan Tuhan. Karena dia dipuji-puji.
Jadi itu adalah ibu-ibu yang ada dengan kita. Itu adalah permata yang ada dengan kita. Dalam 1 Samuel 2 ayat 1 katakan, lalu berdoalah Hana, hatiku bersukaria karena Tuhan. Kekuatanku disanjung tinggi karena Tuhan. Mulutku mengancam para musuhku. Karena aku bersuka cita atas pertolonganmu. Jadi dia melihat semuanya ada. Semua yang berlaku, semuanya yang terjadi di dalam rumahnya adalah oleh karena Tuhan. Itu adalah yang Tuhan mau dengan kita. Apa yang terjadi, pembentukan yang ada adalah kita melihat kepada Tuhan dalam semuanya itu. Jadi sebagai penutup, seorang ibu yang takut akan Tuhan adalah menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Seorang ibu yang takut akan Tuhan adalah dihormati, bukan karena penampilannya, tetapi karena ketulusan imannya. Seorang ibu yang takut akan Tuhan adalah memancarkan keindahan rohani yang lebih berharga dari permata duniawi. Jadi Amsal 31 adalah panggilan bagi setiap ibu untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Itu adalah yang kita belajar bersama pada pagi ini, di mana ibu yang ada dengan kita adalah permata sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, segala puji syukur kami angkat kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan telah memanggil ibu-ibu yang ada kepada kami. Membuatkan itu satu panggilan untuk mereka. Jadi setiap diri kami yang ada di sini ingin memperkokohkan panggilan itu buat ibu-ibu yang ada. Karena kami bersyukur atas ibu-ibu yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Berkatilah mereka dengan kekuatan daripada Engkau, dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, dan juga kasih yang berlimpah-limpah daripada Engkau dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka teladan iman yang hidup. Sehingga generasi demi generasi akan mengenal Engkau melalui kasih dan pengorbanan mereka. Karena Engkau Tuhan adalah kekuatan mereka. Engkau Tuhan adalah hikmat mereka. Engkau Tuhan adalah kasih mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semua ibu-ibu yang ada di antara kami kepada Engkau Tuhan. Agar Engkau Tuhan terus menolong mereka dalam panggilan mereka sebagai ibu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin.